SM Negeri 3 Batanghari bertempat di Muara Jangga, Kecamatan Batin 24. Sekolah dengan pelaksanaan MBS berupaya memberdayakan sekolah dan lingkungannya. Namun sayangnya hal tersebut belum optimal. Masih terlihat lingkungan yang tidak nyaman, dikarenakan masih adanya sampah berserakan. Kurangnya kesadaran para siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Melihat fenomena ini, sekolah mencoba untuk mengangkat topik tentang sampah barokah di kegiatan P5, di mana sampah jajanan para siswa diolah menjadi barang baru yang bermanfaat. Berdiri. Beri salam. Apa kabar semuanya? Sehat? Sarapan? Oke, kalau sudah semua sarapan, untuk memulai pelajaran kita dalam kedua kelas yang kedua. Memulai pelajaran, sebenarnya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, dengan kita berdoa dan mengawali setiap pelajaran kita, semoga kita nanti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini kita akan mengadakan kegiatan P5, di mana nanti tema kita itu gaya hidup berkelanjutan, dan topiknya merupakan sampah barokah, di mana nanti subtemanya kita akan mengolah sampah menjadi bermanfaat, sehingga sampah itu bisa dikatakan barokah. Tadi ada yang tidak hadir kawan sekelas? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Silakan perhatikan di depan. Ini adalah modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Temanya gaya hidup berkelanjutan. Topik kita tadi yang seperti disampaikan yaitu sampah barokah. Proyek profil mengolah sampah menjadi barokah. Nanti kita akan bahas. Sebelumnya kita dalami dulu. Program P5 bertujuan meningkatkan kesadaran kalian sebagai siswa tentang hidup berkelanjutan dan menerapkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan sekolah dan sekitarnya. Perhatikan anak-anak ibu ini selama sekolah habis jajan ya kan, terutama minum-minuman yang berkemasan baik botol maupun gelas, itu biasanya kalian langsung buang kemana? Tempat sampah. Ada yang mau buat sampah? Alhamdulillah kalau yang berteman sampah. Nah, membuang sampah sembarangan ini yang menjadi masalah, merusak lingkungan ya. Nah, sebelumnya siapa yang tahu apa itu sampah? Ya, barang yang sudah tidak terpakai. Barang yang sudah tidak terpakai seperti contohnya kalian jajan tadi ya, sudah habis dibuang, dan sampahnya. Kalau yang benar-benar sadar akan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Apa kira-kira dampak dari membuang sampah sembarangan? Ayo, siapa yang tahu? Apa Habib? Terjadinya banjir. Terjadinya banjir. Buang sampah sembarangan di sungai. Ada lagi? Ada lagi? Mencemari lingkungan. Masih proyek dengan topik bagi sekolah. Dengan melaksanakan P5 ini, berharap
kalian memiliki kesadaran tentang alam dan lingkungan sekitar ya, mengingat fenomena banyak para siswa yang masih membuang sampah sembarangan. Jadi semoga dengan adanya P5 tema gaya hidup berkelanjutan ini menjadi bermanfaat. Dimensi 1, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang apa itu? Akhlak terhadap alam, memahami keterhubungan ekosistem bumi. Nah itu targetnya apa? Kalian mampu memahami konsep sebab akibat di antara berbagai ciptaan Tuhan dan mengidentifikasi berbagai sebab yang mempunyai dampak baik atau buruk. Contoh yang disebutkan Habib tadi ya, bisa terjadi baik. Jadi buang sampah sembarangan, sampah kalian buang ke sungai. Kata Rizka tadi bisa mencemari lingkungan. Aroma yang bau timbul bakteri, virus sehingga menimbulkan penyakit. Jenis sampah ada yang tahu nggak? Ada berapa tadi? Ada dua. Jadi sampah apa aja? Yang pertama sampah organik dan non organik. Yang sampah organik, sampah yang mudah terurai, ya mudah membusuk. Contohnya tadi dedaunan, apalagi? Makanan buah. Kalau non organik, besi, plastik, kaca, tembaga dan lain sebagainya ya. Oke, selanjutnya bagaimana memanfaatkan lingkungan? Siapa yang bisa? Bani. Memisahkan sampah menjadi organik dan anorganik. Memisahkan sampah organik dan non organik. Jadi nggak nyatu ya, sampah sisa makanan terpisah, sampah plastik terpisah. Apa lagi? Ada lagi kan? Kurangi penggunaan produk yang berkontribusi menjadi sampah. Iya, mengurangi produk yang berpotensi menjadi sampah. Contohnya nak, jangan kalian membeli produk kemasan. Lebih baik bawa minuman ke sekolah. Ini contohnya. Nah, ini contohnya bawa minuman sendiri ke sekolah. Jadi airnya habis bisa dibawa kembali ke rumah. Kalau beli botol aqua atau aqua gelas, itulah airnya kalian sudah minum, kalian buang. Setelah nanti kalian mengetahui bagaimana peduli dengan lingkungan sekitar, dan ibu harap kalian nanti mampu mendaur ulang kembali sampah non organik. Kira-kira sampah non organik bisa didaur ulang tidak? Bisa. Mencari sampah non organik yang ada di lingkungan sekitar, terus kalian manfaatkan menjadi barang. Nah kalau non organik kan tadi katanya sampah dari dedaunan, dari sisa makanan, itu bisa didaur ulang tidak? Bisa didaur ulang menjadi kompos atau pupuk tanaman. Ya nak ya. Gambar itu sampah yang sudah menumpuk dan itu tercampur nak, ada sampah organik dan non organik. Ini yang menjadi permasalahan global. Karena apa? Kesadaran manusia khususnya di masyarakat kita ya kan, masih membuang sampah sembarangan, bahkan membuang sampah ke sungai. Sampah yang sudah tidak diinginkan ya kan, akhirnya dibuang. Nah, dibuang ke sungai nak, bukan hanya banjir, ikan-ikan di sungai pun menjadi mati. Nah ini yang manfaat pengolahan sampah. Kita mampu memanfaatkan mengolah sampah, ya kan, kita akan dapat menguntungkan bagi manusia itu sendiri. Hemat energi tadi, organik tadi bisa diolah menjadi kompos, menjadi pupuk. Mengurangi polusi, tadi pencemaran lingkungan, aroma yang tidak enak ya kan, dengan kita langsung memanfaatkan sampah tersebut, akhirnya dapat mengurangi polusi. Terus menghemat sumber daya alam. Ekonomisnya gimana? Itu tadi yang sudah terbuang kita olah kembali menjadi baru. Misalnya botol ya kan, dari botol aqua kalian butuh tempat pensil nih, bisa kalian manfaatkan botol aqua, kalian olah kembali menjadi tempat pensil atau lain sebagainya ya. Terus
dapat juga menghemat uang. Itu pakai nak sudah bisa diolah sendiri. Akhirnya tidak perlu mengeluarkan lagi uang. Pengelolaan sampah dengan sistem 3R. Pernah dengar nak sistem 3R? Pernah kan? Apa itu? Reduce apa? Mengurangi kurangi tadi kita itu belanja yang produk menggunakan kemasan. Kalau bisa bawa dari rumah. Terus apa terus? Menggunakan kembali produk yang sudah terpakai. Oke. Sudah ya kita bahas tadi. Kalau recycle apa nak? Mendaur sampah dan menjadi suatu barang baru dapat digunakan kembali dan layak fungsi. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke, paham ya. Ini nanti ada lembar penilaian ya. Asesmen dan proses tadi merupakan pertanyaan tematik. Silakan nanti dijawab itu. Ada juga asesmen formatif. Ya, ini nanti kalian isi. Dan juga ada asesmen sumatif. Nah. Oke, karena sudah materi kita lanjut dengan mengolah sampah non-organik. Silakan duduk berkelompok. Peserta didik keluar kelas mencari sampah plastik untuk diolah menjadi barang baru. Peserta didik mulai mengerjakan proyek bersama kelompok. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu kemasan minuman gelas, gunting, steker, lem, dan pita. Setiap kelompok bekerja sama mengerjakan proyek mereka. Sampah plastik minuman pop es diolah menjadi wadah pena, gunting, dan lain-lain. Oke, baik anak-anak ibu, dengan selanjutnya proyek P5 kita pada hari ini, di mana kalian mendaur ulang sampah yang ada di lingkungan sekitar kita, maka akan memulai juga pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup, ibu mau bertanya, ada yang tahu nggak bagaimana cara membiasakan hidup bersih? Ayo. Halo. Ya, Habib, silakan Habib. Bagaimana caranya? 1. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya, oke. 2. Gosok gigi teratur. Gosok gigi teratur. 3. Olahraga. 4. Konsumsi makanan yang sehat. Konsumsi makanan yang sehat. Apakah sudah kalian lakukan itu semua? Membuang sampah pada tempatnya. Sedikit yang menjawab, yang belum. Ibu harap setelah ini jajan, buang sampah pada tempatnya. Jangan di situ makan, disitulah sampah dibuang. Ya, oke. Siapa yang bisa merefleksi kegiatan P5 kita? Saya Bu. Baik, kalian silakan. Selama kegiatan P5 saya mengerti apa itu sampah, jenis sampah, cara penanggulannya dan apa dampak dari sampah bagi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya ingin mengetahui lebih dalam cara penanggulan sampah, dan hal yang menarik pada hari ini saya
Dan hal yang menarik pada hari ini tahu cara mengelola sampah menjadi barang yang berguna. Oke, jadi hal yang menarik pada hari ini apa anak-anak ibu bisa mengelola sampah menjadi barang yang berguna. Nah, ibu harap semua bisa merefleksi ya bagaimana itu sampah. Jadi kita memiliki kesadaran tentang lingkungan. Kita lah yang menjaga lingkungan kita agar tetap sehat dan bersih. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Oh, silakan, Baby. Tinggi rendahnya risiko bencana di suatu daerah dapat dilihat dari tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah tersebut. Kerusakan lingkungan dapat terjadi bisa dikarenakan dari sampah-sampah yang dibiarkan menumpuk dan tidak dapat sepenuhnya diolah oleh manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran masyarakat masing-masing untuk tidak menambah kerusakan lingkungan, terutama karena disebabkan oleh sampah. Oke. Jadi anak-anak, untuk penerapan sampah ini kita gunakan konsep 3R. Apa tadi 3R itu? Reuse dan recycle. Jadi pisah-pisahkanlah sampah itu ya, mana sampah organik dan non organik ya, agar tidak menumpuk dan mudah memanfaatkan sampah tersebut ya. Sampai di sini paham semua ya anak-anak ibu? Aplaus untuk kita semua. Pertemuan akan datang, kalau kegiatan hari ini kita tentang mengolah sampah non organik, untuk pertemuan akan datang kita akan mengolah sampah organik. Apa dari sampah organik itu? Sampah yang mudah diurai. Baik anak-anak ibu, dengan berakhirnya pembelajaran kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan diakhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live life without regrets.